Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, pandemi yang terjadi yang mendunia, itu sebetulnya kita tidak perlu panik, tidak perlu takut yang membabi buta, yang seolah-olah dunia ini seperti sudah mau kiamat, sudah tidak ada harapan lagi. Padahal kalau kita itu memahami apa yang terjadi di dalam dunia sekarang ini, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa menerjemahkan petunjuk dari Allah ini berupa COVID ini sebetulnya petunjuk, tanda-tanda, ilmu sebetulnya ini. Ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita, petunjuk kita untuk menghadapi situasi bagaimanapun, dan merupakan ilmu. Ilmu itu kan sebenarnya tanda-tanda. Ilmu itu tanda-tanda. Orang yang berilmu itu orang yang tahu tanda-tanda. Tandanya ada wabah seperti ini, seperti sekarang ini. Ada wabah, orang, tanda-tanda orang takut ada segini. Itu ilmu. Ilmu itu tanda-tanda. Sehingga dalam menghadapi situasi seperti ini, yang perlu kita selamatkan adalah tauhid kita. Tauhid kita, keluarga kita, anak-anak kita dari situasi yang tidak menentu seperti ini. Orang takut keluar rumah, orang takut untuk belajar di sekolah, orang takut di masjid, maka bahkan masjid-masjid ditutup, sekolah-sekolah ditutup. Itu sebetulnya justru kontraproduktif, dan itu bisa menjadikan situasi semakin buruk. Harusnya dengan protap kesehatan yang ada sekarang ini, protap yang ditetapkan oleh negara, mulai dari cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, itu sebetulnya harusnya sudah bisa membuka, menyelamatkan, dalam arti menyelamatkan aktivitas-aktivitas manusia yang selama ini terhenti, harusnya. Tapi kalau saya protap itu sebetulnya masih ditambah satu lagi, yaitu dengan berdoa. Sehingga apa? Tauhid kita ada, bahwa kita akan punya keyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah hanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut. Justru dengan protap yang ditetapkan oleh pemerintah itu, sekolah-sekolah harusnya dibuka, tempat ibadah dibuka. Itu sehingga apa? Kita akan tumbuh, move on kreatif kalau orang menyatakan itu. Jadi dengan tumbuh kreativitas dengan situasi seperti ini, jangan ditakut-takuti dengan informasi-informasi hasil tracing yang menyatakan berapa jumlah yang positif, berapa yang negatif. Itu sudah tidak produktif lagi. Itu hanya akan menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat. Sehingga solusi yang paling tepat sekarang adalah kita selamatkan tauhid anak-anak kita. Kita buka tempat ibadah, kita buka sekolah-sekolah, pasar-pasar dan sebagainya, dengan tetap menjalankan protap kesehatan yang ada. Dan jangan sampai situasi seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan informasi-informasi yang berlebihan adanya COVID-19 ini. Sebetulnya tidak perlu kita itu takut. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi di bumi ini, baik maupun buruk, sudah tercatat sebelum kita lahir. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita tetap harus berusaha menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Itu jangan sampai luntur ketauhidannya, jangan sampai hilang rasa keagamaannya. Sekarang ini hampir hilang, orang hampir tidak percaya dengan adanya agama adalah solusi. Seolah solusinya pakai masker, itu lucu.
Tetap agama yang harus jadikan solusi. Beribadah. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang menyatakan kalau ada wabah, malah justru orang itu harus rajin beribadah, berbondong-bondong di masjid, untuk Allah akan menyelamatkan orang-orang yang ahli masjid seperti itu. Jadi jangan sampai kita justru malah luntur, masjid-masjid, tempat ibadah dan sebagainya ditutup, sekolah ditutup. Itu seperti apa yang dikatakan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Itu sangatlah mengerikan, karena akan terjadi generasi yang putus secara permanen, bodoh secara permanen. Itu sangat mengerikan sekali itu, kalau ini diterus dilanjutkan seperti itu. Jadi mohon kepada yang berkepentingan juga untuk bisa memberikan kebijaksanaannya supaya bisa mengkombinasikan antara protap kesehatan yang ada dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari, baik aktivitas keagamaan maupun aktivitas-aktivitas sosial. Dan juga mohon untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID-19 ini jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan terlalu didramatisir, sehingga masyarakat menjadi lebih takut untuk keluar rumah, untuk beraktivitas, dan itu sebenarnya akan berdampak negatif pada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.